tingkatan orang belajar tuh ada 3, ya. Yang pertama sombong, perhatikan, ya. Maka kita tak heran kalau ada orang yang baru-baru belajar gitu Pak ya. Baru kita lah itu yang biasa di pesantren gitu Pak ya. Adik-adik kelas yang baru masuk itu semangatnya luar biasa itu ya. Kalau dia belajar bahasa Arab itu pakai bahasa Arab aja, betul salah bantai terus gitu ya kan. Sampai orang tak pakai bahasa Arab pun bantai bahasa Arab gitu kan. Itu memang biasa gitu. Jadi kalau kita sudah pernah belajar gitu, nengok orang seperti itu biasa aja, biarkan aja dia dulu gitu ya. Dan gak usah kita cegah gitu. Itu masih semangat dia gitu kan. Nah, boleh yang tak baru-baru taklim gitu. Itu enggak macam pendekar turun gunung gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai kerepotan gitu ya. Kita yang kerepotan untuk mengatasi orang-orang seperti itu. Kadang dia belajar di sini, nanti pulang ke kampung dia gitu. Itu macam-macam penjelasannya itu. Baru kita masuk ke kampung dia untuk dakwah itu, masyarakat sudah lain pandangan. Ternyata dari dia salah informasi gitu ya. Dan itu kita dapatkan Pak ya. Saya ada beberapa orang saya dapatkan itu. Ya, dia ngaji di sini kan. Nah, pulang dia ke kampung dia gitu ya, tempat dia dari mana lah gitu. Enggak usah kita sebutkan ya. Masuk kita itu agak lain pandangan orang gitu dengan kita ya, pelajaran-pelajaran gitu. Kemarin tuh ada permasalahan Pak ya, permasalahan kunut gitu ya, dibahas di situ. Nah, saya tanya gitu, kenapa dipermasalahkan begitu besar, padahal kan ini kan permasalahan sudah dibahas oleh para ulama tentang itu dan jelas ya. Bilangnya enggak ada kunut itu katanya ya. Imam Syafi'i pun tidak ada kunut katanya. Itu kan pernyataan yang salah Pak ya. Pernyataan yang salah seperti itu. Itu tadi semangat belajar tadi itu Pak ya. Padahal kan harus runut gitu ya, harus runut belajar itu betul-betul gitu, baru bisa menyampaikan. Ini enggak langsung sampaikan gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi permasalahan. Itulah tingkat orang belajar pertama Pak. Dia merasa sombong, dapat sedikit luar biasa meledaknya gitu kan. Tingkatan yang keduanya baru agak lumayan. Dia merasa tawadu gitu Pak ya. Nah, kapan kita dapat ini? Kalau kita nggak berhenti belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, putus kita, maka kita menjadi orang sombong. Percayalah itu ya. Terus saja belajar, nggak ada masalah ya. Menjadi pendekar turun gunung itu, kalau terus belajar nggak lama itu ya. Nanti kita mulai sadar gitu. Bahkan malu sendiri Pak ya. Oh iya ya, aku dulu terlalu kali gitu ya, terlalu terburu-buru. Nah, gitu. Terlalu sok-sokan gitu Pak ya. Padahal belum sampai tingkatannya itu. Nanti kalau dia sudah belajar terus, baru dia merenungi ternyata banyak ilmu yang belum kumiliki. Baik rasa tumbuh di dalam hatinya itu rasa tidak tahu, banyak yang tidak tahu dia, kemudian rasa tawaduknya. Makanya jangan berhenti belajar. Makanya kata Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, sampai kapan kita itu belajar? Imam Ahmad mengatakan hatal mamat, sampai kita diwafatkan Allah. Salah satunya tujuannya itu Pak ya. Jangan kita putus di tengah jalan dalam belajar, sehingga kita tidak menjadi pendekar turun gunung tadi. Karena itu sifat orang baru belajar itu memang sombong. Itu memang sudah lumrah itu ya. Sama seperti orang belajar silat gitu kan. Kalau baru belajar silat itu luar biasa. Tapi kalau kita pelatihnya slow aja gitu ya. Biasanya. Nah, seperti itu. Makanya kita harus perhatikan ya, jangan kita putus belajar di tengah jalan. Nah, tingkatan yang ketiga, dia merasa bodoh. Itu orang yang belajar. Tingkatan orang belajar. Yang pertama dia merasa sombong, yang kedua rasa tawadu ya. Kemudian dia merasa bodoh. Banyak kekurangan-kekurangan yang belum dia pahami ya. Coba kalau kita masuk ke maktabah gitu Pak ya. Kita tengok kitab-kitab itu. Rasanya berapa kitab yang baru kita baca ya. Apalagi kitab-kitab berbahasa Arab gitu ya. Yang dimana uraiannya itu satu kalimat itu bisa panjang uraiannya itu ya. Nah, dan banyak kitab-kitab ulama yang luar biasa yang belum kita sentuh gitu ya. Nah, makanya timbul rasa kita Pak ya, kekurangan kita itu. Nah, sehingga kita tidak ada sifat sombong tadi itu. Nah, tapi ingatlah Pak ya, kita selalu digoda oleh syaitan ya dari berbagai arah. Maka jaga hati kita, jaga keikhlasan kita gitu ya. Usahakan terus kita itu selalu bermuhasabah ya, agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada sifat-sifat itu tadi, sombong, riya, angkuh. Nah, itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memang memiliki sifat talibul ilmu ya. Sifat orang menuntut ilmu itu. Ada, kita punya adab, kita punya akhlak gitu ya. Nah, kita punya maklumat ilmu gitu. Jadi memang kita itu menjadi orang yang adam gitu Pak ya.
Orang yang berilmu itu menjadi orang yang adem. Nah, di tengah masyarakat kita adem, ya, di tengah keluarga kita menjadi orang yang adem, jadi penyejuk kita. Jangan pula habis ngaji menjadi orang yang kasak kusuk, Pak, ya, menjadi peresah orang. Padahal punya ilmu itu ya, tapi meresah orang. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu harus dikoreksi, ada yang salah itu ya. Tak betul itu.